Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati kita sering saat melakukan aktivitas misalnya saja gitu ya, seperti kita sedang makan, kita kemudian melihat handphone kita, gadget kita. Nah, sering sekali itu kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Berjalan di pagi hari, bahkan jogging, yang kita pikirkan adalah pekerjaan atau hal-hal lain yang ada di rumah, di kantor, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk tidak adanya koneksi kita, pikiran kita gitu ya, dengan apa fisik dan kegiatan kita sehari-hari. Inilah yang disebut mindfulness. Kita harus menghadirkan pemikiran yang penuh, kesadaran yang penuh dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ternyata ini terbukti ya bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental kita. Nah, mindfulness juga tidak terikat dengan meditasi saja pemirsa, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian cara kita menerapkan mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum saya membahas tema tentang mindfulness, saya mau berbagi terlebih dahulu fun fact seputar self-awareness. Nah, ini ada bagian besar dari mindfulness adalah self-awareness. Kesadaran kita nih ya untuk kita memahami diri kita secara emosional dan juga bisa memahami lingkungan kita. Untuk kemudian kita bisa sukses dalam karir, sukses dalam relasi antara sahabat dan juga sukses dalam berkeluarga. Apa saja kemudian fun fact-nya kita bahas ya satu-satu. Yang pertama adalah menyadari dan menerima emosi positif dan negatif. Nah, kita harus belajar kemudian menerima dua emosi tersebut secara sadar. Kemudian kita tahu apa yang kita rasakan, apakah ini kemudian emosi yang positif dari hal-hal yang kita inginkan atau ternyata emosi negatif dari eksternal ataupun dari diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian kita menganalisa kedua emosi tersebut. Kita terima, kita pahami sehingga kemudian kita tahu bagaimana penyelesaian yang baik. Apakah kemudian kita harus melakukan self healing ataupun kita harus berkonsultasi dengan pakar. Nah, inilah hal pertama yang harus kita lakukan adalah menerima emosi, kedua emosi tadi, baik dan juga negatif. Berikutnya yang kedua adalah beri ruang untuk diri kita menyendiri. Nah, ini kegiatan sepertinya yang sekarang agak sulit kita lakukan atau misalnya secara sadar kita tidak melakukannya gitu pemirsa ya. Padahal penting sekali untuk kita menyediakan waktu ya berdiam diri sendiri gitu ya di sebuah ruangan, bermeditasi begitu ya, kita memikirkan apa yang sudah pernah kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, itulah kemudian cara kita berkomunikasi dengan diri kita dengan memberikan waktu sedikit saja, 1 jam saja gitu ya dalam keseharian kita, baik itu di malam hari ataupun di pagi hari sebelum melakukan aktivitas, karena kemudian itu bisa meningkatkan self awareness dalam diri kita pemirsa. Yang ketiga adalah menulis jurnal pribadi. Siapa di sini yang masih suka menulis jurnal maupun digital ataupun manual gitu ya. Ini sebetulnya kegiatan yang sangat baik loh pemirsa. Itu cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri dengan cara menulis gitu ya. Apa yang kita pikirkan. Nah, secara tidak sadar kalau kita suka menulis diary itu akan kita tuliskan semuanya dalam buku itu. Nah, mata kita dan otak kita secara langsung juga akan membaca kembali tulisan itu. Nah, itulah pola komunikasi yang kemudian baik gitu ya dari pola kita menulis buku diary ini. Tapi sekarang kan sudah sulit ya untuk melakukan aktivitas seperti ini. Baik misalnya tidak ada waktu luang lagi atau kita merasa bahwa apa sih kebiasaan seperti itu kan jadul ya, kebiasaan zaman dulu. Tapi ternyata manfaatnya untuk kita membangun self awareness itu sangat besar loh pemirsa. Kita masuk ke fun fact yang berikutnya, mendengarkan pendapat orang lain. Terkadang ya kalau kita menulis atau memuji diri kita sendiri, nah ini kita tidak objektif dalam menilai kepribadian kita. Nah, coba minta pendapat orang lain, baik pakar ataupun kerabat terdekat kita untuk yuk bantu saya bantu untuk menilai diri saya, apa kemudian yang kurang dari sisi emosional, dari sisi perilaku. Nah, ini menjadi second opinion atau opini kedua daripada kita kemudian hanya mendengarkan diri kita sendiri. Ntar malah narsis ya pemirsa ya. Jadi hadirkan orang kedua gitu ya untuk bisa memberikan pendapat tentang diri kita. Fun fact yang terakhir seputar self awareness adalah menerapkan mindfulness itu sendiri. Jadi kesadaran penuh saat kita melakukan aktivitas. Seperti misalnya saya sedang bersiaran, saya
sadar depan saya ada kamera, ada pemirsa gitu sedang menyaksikan. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita latih setiap hari pemirsa. Dimulai dari hal-hal sederhana, kegiatan aktivitas kita sehari-hari, berjalan saja, rasakan apa yang kita injak, kemudian gitu ya. Terus kemudian makan itu terutama gitu, apa yang kita gigit, apa yang kita makan, rasakan gitu ya. Ada manis atau asin kayak gitu. Nah itu sebetulnya bentuk untuk kita melatih mindfulness itu sendiri atau kesadaran penuh gitu dalam kita melakukan aktivitas. Nah itu dia tadi 5 fun fact seputar bagaimana cara kita melatih self awareness kita. Nah nanti di segmen berikutnya saya akan menghadirkan pakar dan kita akan ulas satu persatu tentang bagaimana cara kita meningkatkan self awareness kita. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai janji saya tadi, di segmen kedua ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana cara kita untuk melatih self-awareness dari fun fact yang tadi saya sudah bagikan. Nah untuk membahasnya sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Alexandra Gabriela selaku psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Selamat pagi Mbak Alexa. Selamat pagi Mas Imam dan selamat pagi juga pada pemirsa Bincang Sehati dari TV. Semoga semua diberi kesehatan ya. Amin, semoga Mbak Alexa juga sehat dan juga tidak hanya sehat fisik tapi juga sehat mental. Sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya. Karena self awareness ini adalah bagian dari kesadaran kita untuk kesehatan mental kita. Karena self awareness itu penting ya untuk relasi kita dengan keluarga, dengan teman, bahkan untuk karir di kantor juga sekarang penting banget untuk kita sadar tentang self awareness ini. Nah, kita akan bahas satu persatu ya Mbak Alexa. Yang pertama, untuk self awareness ini cara membangun adalah kita harus bisa menyadari dan juga menerima dua emosi tadi, emosi negatif dan juga positif. Kenapa sih kemudian penting untuk kita bisa menerima dua emosi ini Mbak Alexa? Ya, jadi bentuk dari validasi emosi kita itu nggak bisa hanya memvalidasi emosi positif. Banyak juga orang yang seringkali salah memvalidasi emosi-emosi negatif mereka. Jadi munculnya hanya berupa stres, marah, kesel, frustrasi. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya perasaan-perasaan yang nyata itu apa, yang sebenarnya mereka butuhkan itu apa. Dengan menyadari dan memvalidasi perasaan-perasaan kita, sebenarnya itu adalah bentuk dari refleksi diri dan introspeksi diri kita. Apa sih yang kita mau? Apa sih yang membuat kita merasa seperti ini? Tindakan-tindakan apa yang membuat kita bisa bereaksi demikian? Dan kita pun bisa merefleksi kembali, apakah tepat aku berpikir seperti ini? Kalau memang harus marah ya marah, tapi banyak orang marah karena mereka merasa takut, karena mungkin mereka merasa sedih, jadinya marah, seperti itu. Jadi tujuannya lebih untuk melihat dan menyadari dan mengenal diri kita lebih jauh, gitu. Oke. Dan kita harus bisa membedakan kedua emosi tadi gitu ya, Mbak Alexa gitu ya. Oke. Nah yang kedua adalah untuk self awareness sendiri ternyata kita harus menyediakan dan juga memberi ruang nih untuk diri kita sendiri gitu. Nah sebetulnya yang kita lakukan saat kita memberi ruang itu apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus tanyakan kepada diri kita Mbak Alexa? Karena kalau sekarang ya mulai ada tren lagi gitu ya, malam hari duduk di bawah lampu ya sudah gitu. Tidak megang gawai dan tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu. Tapi juga kan harus benar gitu pola komunikasi antara diri kita gitu. Itu seperti apa sih kemudian proses itu harus dijalani? Ya, memberi ruang dan juga jeda terhadap waktu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kan selalu semuanya hektik ya. Iya, Apalagi kalau apalagi kalau misalnya udah telat kayak ya. ibu-ibu atau betul udah telat, harus siapin makanan anak, harus nganterin sekolah, harus belanja ke pasar. Tapi jangan lupa ketika pada saatnya kita bisa punya waktu dan kondisi sendiri, seperti ketika contoh banyak sekali orang yang bilang dan merasa aku nggak punya waktu sendiri. Padahal salah satunya adalah ketika kita mandi misalnya, itu kita kan akan selalu sendiri kan, dan kita bisa menyadari fokus pada
saat kita mandi, rasanya ketika air itu menyiram badan kita, begitu nyaman, begitu tenang, dan juga kita bisa fokus di saat itu. Kalau misalnya pakai air hangat, rasanya hangat, badannya jadi lebih rileks, itu pun sebenarnya udah cukup gitu. Oke. Atau mungkin ketika melakukan me time, sekedar kita minum teh, dicium dulu bau tehnya. Oh, Kalau bisa tehnya yang mungkin agak panas atau kehangat ya, maksudnya jangan terlalu dingin. Jadi kita minumnya juga nggak bisa cepat-cepat, dihirup dikit-dikit, dirasakan juga sensasi rasanya di mulut kita. Atau lebih jauh lagi, misalnya kalau sudah bisa advance melakukan meditasi, sebenarnya iya, meditasi itu kan bentuk kita memberikan jeda dan ruang iya, antara iya, kita sama orang lain gitu. Jadi kayak orang yang melakukan meditasi kan di mana aja bisa gitu. Ibaratnya ketika di tempat yang hiruk-pikuk iya, sekalipun iya. mereka bisa fokus membatasi diri mereka di antara orang-orang lain ataupun lingkungan sekitar. Jadi fokus ke pemikiran mereka tanpa harus mengkondisikan ruang dan waktu Iya. yang mereka punya itu, seperti itu. Oke, aku sampai lupa ya saat minum teh dan kopi untuk mencicipi aromanya dulu gitu. Terkadang gitu ya langsung antara sambil jalan gitu. Ya maksudnya lifestyle dan eh, modernitas sekarang gitu kan akhirnya melupakan terhadap hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi semuanya Iya. dilakukan secara ekspres, bahkan dua kegiatan kalau bisa dilakukan sekaligus ya why not, kenapa enggak gitu. Tapi ternyata ya tadi akhirnya pelatihan-pelatihan terhadap self awareness juga jadi kurang. Baik, yang ketiga adalah menulis jurnal. Aduh, ini kegiatan yang udah jarang banget dilakukan nih ya. Ya mungkin sebagian orang merasa ah apaan sih jadul banget punya diary kayak kayak anak SMP zaman dulu atau SMA zaman dulu. Tapi ternyata ada fungsinya dan ini baik ya Mbak Alexa ya. Betul, jadi menulis jurnal pun salah satu cara untuk lebih mengenal diri kita. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa seharian rasanya moodnya jelek, Mhm, ataupun seharian moodnya rasanya nggak enak, sedih terus. Eh, Mungkin curiganya masalah hormon kah, PMS kah, atau mhm, apapun. Ternyata ketika kita tulis apa yang terjadi hari ini, kita bisa state dan bisa tahu nih mmm, masalah sebenarnya apa. mmm, Apa yang bikin kita merasa nggak nyaman, ataupun merasa kurang perform hari ini, atau mungkin ngerasa kok kayaknya hari ini kurang semangat, itu bisa ketahuan. Dan juga kadang kita bisa menentukan cara menulis jurnalnya itu iya berbeda-beda. betul, Ada yang memang menuliskan apa adanya, ada yang menuliskan emosi negatif dan kejadian-kejadian negatif, ada juga yang menuliskan dalam bentuk lagu, hari ini pengen dengerin lagu apa. Jadi kita bisa track mood kita, dan ada mmm, juga cara untuk menuliskan memori-memori ataupun kejadian-kejadian yang kita rasa positif seperti mhm, mhm, jurnal rasa syukur itu, untuk mmm, melatih supaya pikiran dan otak kita bisa berfokus pada hal-hal oke, yang lebih sehat, untuk bisa bersyukur dan memaknai sesuatu secara lebih positif, mmm. begitu. Jadi yang baik dalam penulisannya itu adalah random saja apa yang terpikir kemudian kita tulis atau tadi dibuat, sesuai dengan subbagian atau subjudul tertentu gitu. Karena misalnya, ada yang jurnalnya adalah pencapaian hari ini gitu, apa yang tidak tercapai gitu, atau tadi jurnal syukurnya apa, kayak gitu. Nah harus yang baiknya itu seperti apa sih Mbak Alexa? Tergantung tujuannya. Jadi kalau untuk merefleksi diri, pasti yang negatif ataupun yang positif kita coba tuliskan. Mmm, Tapi kalau misalnya memang untuk terapeutiknya ya, ketika mhm, tujuannya adalah kok kelihatannya orang ini kalau setiap kali datang ke saya ceritanya negatif terus. It seems like semuanya itu nggak ada yang positif. Padahal kan nggak mungkin ya dalam iya, seminggu kita nggak ada sesuatu yang bikin kita happy. Seperti contoh kita ngelihat di luar kalau cuaca lagi cerah kan sebenarnya perasaan kita happy kan. iya, Kok langitnya indah banget, kok hawanya segar banget, itu kan sebenarnya bisa bikin kita bersyukur dan happy. Dan orang-orang tertentu yang memang sudut pandangnya mungkin lebih cenderung ke negatif akan sulit untuk memaknai hal tersebut sebagai suatu hal yang positif mmm, gitu. mmm, Jadi ketika memang kok kelihatannya negatif 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 semua, ya sudah dikasih PR untuk iya, membuat iya. jurnal perasaan positif itu, seperti itu. Oke, dan kalau dari beberapa literatur yang saya baca bahwa semua tokoh-tokoh besar di dunia ini melakukan kegiatan rutinnya adalah jurnal gitu ya. Mereka akan menulis kegiatan itu entah di pagi ataupun di malam hari selesai beraktivitas, mereka selalu melakukan aktivitas tersebut. Wah, ini juga salah satu kegiatan yang harus kita tiru. Baik. Yang keempat adalah mendengarkan pendapat orang lain, Mbak Alexa. Seberapa besar kemudian peran komentar atau apa sih namanya penilaian orang gitu ya terhadap diri kita dalam hal tadi ya membangun self awareness ini. Karena kalau kita sendiri yang memuji diri kan lebih ke narsis dan subjektif ya.
Yes, betul. Jadi memang ada sebagian dari diri kita yang bisa diketahui orang lain tapi tidak kita sadari. Mhm. Hanya saja hati-hati memilah orang-orang tertentu yang Ya. mungkin bisa kita tanyai pendapatnya. Pilihlah orang-orang yang memang kita tahu mendukung kita dan kita tahu mau kita berkembang, mau memang peduli sama kita dan ingin kita berkembang juga. Mhm mhm. Hindari mendengarkan orang-orang yang memang hanya tujuannya menjatuhkan ataupun mengkritik dengan keras gitu. Nah, salah satu ciri khas mereka adalah ketika mereka menggunakan bahasa yang nggak difilter gitu. Mmm. Mungkin dengan nada suara yang lebih tinggi, dengan kemarahan, ataupun seperti memojokkan dengan emosi gitu, seperti kata-kata yang sangat negatif yang mungkin tujuannya untuk melabel. Nah, itu memang mereka tidak Mhm. bertujuan untuk membantu kita mengembangkan diri, tapi mungkin untuk melampiaskan kemarahannya. Jadi nggak semua harus kita Mhm. dengar. Dengarlah orang-orang yang memang penting, yang kita rasa memang menganggap kita berharga dan penting juga gitu. Pasti kan kita bisa Iya merasakan iya ya iya. siapa saja yang memang selama ini mendukung kita, yang memang berniat baik ke kita, dibandingkan dengan orang yang memang hanya melampiaskan kemarahan ataupun Iya. ya sekedar untuk merendahkan saja. Hati-hati di situ, Oke. begitu. Dan berarti tidak semua orang dekat kita atau sahabat kita bisa memiliki kemampuan itu ya, Mbak Alexa gitu ya. Itu kayaknya untuk mereka yang sudah Betul. punya self awareness eksternal yang bagus gitu ya, baru mereka bisa bisa menjadi orang kedua gitu yang memberikan penilaian objektif kepada kita gitu. Atau ya ke profesional, benar nggak sih gitu? Betul, karena kalau profesional kan pakai alat tes ya, Hmm. pakai alat ukur, jadi Iya. bisa lebih spesifik dan bisa lebih jelas dan juga bisa lebih dibuktikan gitu, Hmm. bisa Hmm. lebih ada landasannya Hmm. bahwa Hmm. kami mengatakan kriteria tersebut atas kepribadian Iya. Anda ya berdasarkan alat ukur yang Anda jawab sendiri, Iya. seperti itu. Oke, baik. Yang kelima adalah menerapkan mindfulness. Nah, kenapa kemudian menerapkan mindfulness ini bisa menjadi satu bagian untuk kita bisa melatih atau mengembangkan self awareness kita, Mbak Alexa? Yes, nanti kan kita akan membahas lebih jauh soal mindfulness ya, Ya. tapi secara singkat, mindfulness itu adalah kondisi atau state ketika kita bisa sadar penuh here and now, yaitu saat ini dan di sini. Banyak orang yang mungkin ketika lagi ada masalah atau lagi memikirkan sesuatu, misalnya lagi masak kepikiran, cucian udah diambil atau belum ya, anak di sekolah bisa belajar pinter nggak nih, terus mungkin mikirin yang lain, aduh pembukuan belum dibikin dan sebagainya, jadi pikiran kita tuh kemana-mana. Dan ibaratnya saya sering menggambarkan ke pasien-pasien saya, seakan-akan kita buka laptop tapi jendelanya tuh banyak yang dibuka, filenya yang dibuka banyak, lama-lama kan laptopnya error juga gitu kan. Jadi kalau memang kita buka satu, ya satu itu kita fokuskan, lakukan saat itu, jadi badan kita pun juga lebih slow down, Hmm. pikiran Hmm. kita pun lebih cerah, dan kita pun bisa lebih ngerasa Hmm. tenang, seperti itu. Oke, jadi ya penting mindfulness, malah sangat penting gitu ya di era sekarang, di era multi ya pekerjaan yang harus kita selesaikan bersamaan gitu ya. Kita harus multitasking, harus multi talent dan mengerjakan hal itu ya hari itu harus selesai ya semuanya dikerjain bareng-bareng. Kalau bisa harus selesai semua. Itu kan tuntutan yang saat ini ya yang dirasakan kayak untuk semua orang gitu ya. Oke deh, kita akan bahas nanti lebih jauh tentang mindfulness ya Mbak Alexa ya di segmen berikutnya. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa bergabung melalui line interaktif di nomor telepon 0212903264 atau bisa melalui Instagram kami di @daefamily. Saya akan kembali lagi usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan masuk ke tema utama kita, yaitu membahas seputar mindfulness. Apa pentingnya, apa manfaatnya, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih bersama saya Mbak Alexa yang tergabung atau terhubung melalui sambungan Zoom. Mbak Alexa, kita akan bahas gitu ya tentang mindfulness Mbak Alexa. Untuk definisinya kan tadi sudah dijelaskan ya sedikit gitu ya tentang mindfulness. Tapi kemudian manfaatnya dari mindfulness itu untuk kehidupan kita sehari-hari apa sih Mbak? Yes, jadi mungkin untuk melengkapi definisi tadi ya, banyak orang yang memandang mindfulness itu sebagai sebuah teknik, sebagai sebuah cara, sebagai sebuah
sesuatu yang harus diusahakan, yang harus dilatih, yang kayaknya itu udah hebat gitu ya. Maksudnya sesuatu yang hebat yang sulit sekali dilatih. Padahal sehari-hari pun tanpa Mhm. disadari kita sudah melakukannya. Karena ini adalah sebuah kondisi mental atau mental state di mana seseorang bisa fokus melakukan sesuatu pada saat ini, di sini, dan juga mereka bisa Ya. menyadari apa yang terjadi sama pikiran mereka, kesadaran mereka, perasaan mereka, dan juga sensasi tubuh mereka, seperti itu. Kalau kita sudah sadar sepenuhnya sama apa yang kita punya, artinya kan kita lebih mudah untuk pertama mengendalikan dan Mhm. mengajak pikiran kita untuk tidak menilai sesuatu secara negatif. Di situ aja kan kita udah bisa menuruni overthinking ya. Dan yang Oke. juga kedua adalah kita memvalidasi perasaan-perasaan kita dan juga bisa lebih bijak untuk memaknai suatu hal sehingga perasaan kita pun bisa kita tanya nih, wajarkah Mhm. aku merasa seperti ini? Apakah ada cara lain untuk bisa menghadapi hal tersebut? Nah, di situ aja kan udah ada cara untuk mereduce stres nih. Jadi Iya, dua hal yang iya. pasti kita dapat adalah pikiran kita lebih tenang dan lebih jelas, perasaan pun juga lebih bebas, lebih Mmm, relief, mmm, seperti itu. Itu oke. sih kurang lebih yang didapat. Tapi manfaat lainnya ya banyak sekali. Bisa jadi kita lebih fokus karena kan mindfulness itu tujuannya supaya kita fokus pada hal yang kita Mhm, lakukan dan juga mmm, aware kan, sadar. Jadi kita mmm, lebih fokus, lebih aware. Dengan kita lebih fokus pasti performance kita ataupun iya. kinerja kita meningkat, eee, mengurangi resiko-resiko kesalahan kayak tadi misalnya soal mandi, kadang kalau nggak Mhm, mindful mhm, mandinya pakai sampo malah, iya. keramasnya pakai sabun malah, tapi kalau kita mindful kan jadi tepat gitu, seperti itu. Ya ada ya, sebetulnya ada yang kasusnya sampai seperti itu gitu ya. Jadi salah ambil Iya atau betul. lupa nggak sadar gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara sebagai contoh gitu ya yang umum kita lakukan misalnya makan saja. Nah, kategori mindfulness-nya sampai sedalam apa tuh gimana sih cara contohinnya Mbak Alexa? Misal apakah kita kita misalnya tadi ya sadar apa yang kita konsumsi, teksturnya, rasanya, terus sampai sebatas itu, apakah itu sudah masuk mindfulness atau kita juga harus memberikan afirmasi, "Wah, ini enak sekali rasanya, saya mengingatkan kepada masa kecil saya yang bahagia saat itu menikmati, santapan yang diolah oleh nenek saya," gitu. Apakah sampai seperti itu baru disebut atau dikategorikan sebagai mindfulness? Iya, jadi memang kalau misalnya soal makan ya, kita ambil contoh makan dulu. Kunci dari mindfulness itu kan menganggap suatu hal yang terjadi in daily life atau Mmm, sehari-hari itu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang bisa membuat kita merasa bersyukur. Bisa dengan menambahkan hal-hal yang menarik di makanan kita, mmm, misalnya kayak makanan coba dipenuhi dengan cita rasa ataupun dengan sesuatu yang berwarna. Jadi sebelum makan kita bisa lihat dulu, wah warnanya cantik ya, ada warna apa oke. saja, apa saja yang berbeda dibandingkan, makanan kita sehari-hari, dan ketika dicicip coba dirasakan teksturnya seperti apa, rasanya bagaimana, dan kira-kira betul seperti yang Mas Imam bilang tadi, aku pernah ingat tentang rasa ini tuh kapan Mmm, ya? mmm, Aku pernah, mengalami sensasi ini tuh kapan? Jangan lupa juga sadari sensasi badan kita ketika makan, sadari sensasi tubuh kita. Saya mungkin nggak bisa mencontohkan dengan jelas karena itu mmm, agak sulit untuk mmm, menggambarkan sebuah mmm, filosofi ya, tapi mmm, saya bisa menggambarkannya eee menggambarkannya saja situasinya seperti oke. apa. Pernah nggak sih kita, atau Anda semua tuh pergi ke sebuah negara baru Mhm, dan mencicipi satu hal atau satu buah tertentu deh, kan iya, buah kan iya, macam-macam ya. betul. Satu buah yang memang tidak pernah kita cicipi sebelumnya. Jadi Mmm, kita mau nyicip sebuah buah baru gitu. mmm, Ketika kita makan kan kita lihat dulu, ini kok lucu ya bentuknya ya, kok oke. bentuknya unik ya, bentuknya tuh kayak apa ya, terus kita makan. Kok menarik ya rasanya, ada asam manis, Iya, mirip iya, nih sama buah duku, teksturnya juga. Nah begitu kurang lebih, itulah oke. gambaran dari mindfulness. Jadi sebisa mungkin tidak hanya melibatkan satu indera ya Mbak Alexa ya? Karena biasanya Mhm, kalau urusan betul. makan inderanya hanya, pencicip saja atau perasa gitu ya. Usahakan untuk juga melibatkan indera-indera yang lain gitu. Betul, itu betul sekali. Jadi benar-benar self awareness bahkan sampai ke perasaan kita, nggak cuma indera, perasaan, sensasi tubuh, itu kita coba sadari begitu. Oke. Nah untuk orang-orang seperti saya yang kemudian sudah lost dari hal-hal seperti itu, cara memulai kembali dan melatihnya itu gimana? Apakah ada kemudian misalnya metode, biasakan sebelum kita konsumsi teh misalnya gitu ya,
harus di aromanya kita cium dulu gitu ya. Terus kemudian kita lihat warnanya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilatih. Apa poin-poin yang bisa dilakukan step by step untuk melatih dan mengembalikan kembali gitu. Ya untuk soal urusan makan saja gitu ya. Karena terkadang sekarang kita makan aja sambil megang handphone ya, lihat sosial media gitu, balas komen gitu. Kuncinya adalah tidak memaksakan ya. Jadi kalau memang lagi buru-buru, jangan dipaksa untuk mindful, untuk latihan mindful. Kitanya akan merasa tertekan dan merasa serba nggak siap gitu. Kalau memang seperti itu, jadinya nggak maksimal. Di saat memang ada waktunya, baru kita coba lakukan. Misalnya memang ini kan bisa sesuatu yang kita lakukan daily life ya. Dalam artian ini adalah sebuah cara hidup yang kalau bisa dibiasakan, diusahakan untuk dibiasakan dilakukan sehari-hari. Tapi kan namanya hidup pasti ada naik turun, jadi nggak mungkin ketika kita lagi buru-buru, lagi telat, terus kita lakukan dengan mindful, itu agak menyulitkan kita sendiri dan malah bikin kita tambah stres takutnya. Jadi kan di luar dari tujuan mindfulness itu sendiri kan. Tapi kalau di saatnya tepat, di mana kita udah membiasakan bahwa oke, makan siang ya makan siang, nggak bisa diganggu dengan waktu lain, that means kan kita punya waktu 1 jam. Lakukan ketika kita sholat, lakukan secara mindful sholat itu, fokus kepada apa yang kita alami saat itu. Lakukan ketika kita sedang makan, lakukan juga ketika kita sedang mungkin menggambar, kalau ada yang hobi menggambar, aku pengen gambar apa, warna-warnanya seperti apa, dan juga yang paling mudah adalah dengan bernafas gitu. Rasakan ketika kita nafas, ada perasaan apa di paru-paru kita. Ketika kita buang napas, otot-otot kita bagian tubuh mana yang mungkin lebih ringan, dan mungkin kita bisa tambahkan dengan afirmasi, aku bersyukur aku masih bisa napas hari ini, udaranya sejuk, udaranya segar, seperti itu. Oke, itu kenapa kemudian ya si mindfulness ini dia sangat erat kaitannya dengan meditasi gitu ya. Karena di kondisi seperti itulah kemudian momen kita bisa melakukan mindfulness tadi. Padahal sebetulnya hal-hal sederhana kita bisa lekatkan dengan mindfulness itu sendiri ya dalam aktivitas kita sehari-hari ya Mbak ya. Tapi kalau secara fisik, kesehatan gitu ya, fungsi dan manfaat dari si mindfulness ini apa sih Mbak Alexa? Kuncinya kan tadi ya, take a while, slow down, fokus here and now. Jadi ambil waktu sejenak, fokus pada saat ini di tempat ini, dan juga enjoy the moment gitu. Nah, di sini kalau kita lihat hubungannya, ketika kita merasa cemas, dari badan kita, dari pikiran kita yang cemas aja sudah menyuruh saraf-saraf di otak kita untuk alert. Nah, dengan otak kita yang alert itu kan badan kita juga jadi tegang karena kita harus siaga. Dan dengan badan kita yang tegang, dia ngirim sinyal lagi ke otak supaya kita lebih waspada lagi, sehingga pikiran kita waspada, kita jadi overthinking, badan juga jadi tegang. Tapi ketika kita slow down sebentar, kita ambil waktu sebentar, semua berjalan mungkin lebih lambat, kita bisa menikmati banyak hal, dan juga menyadari pikiran-pikiran kita, misalnya kayak di pikiran, nanti nyampe sana pasti diajak meeting lagi sama si bos, aduh udah males deh, tapi kita fokusnya ya udah, itu kan nanti, sekarang nyetir dulu, nikmatin aja lagu yang kita dengar saat kita nyetir, badan kita kan jadi lebih tenang juga, saraf-saraf kita udah dikasih tahu, udah nggak perlu siaga sekarang turun dulu, calm down dulu, dengan syarafnya lebih tenang, badan kita lebih tenang, pikiran kita pun lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita nikmati saat ini. Tuh. Oke, jadi lebih happy ya. Kalau perasaannya happy juga stresnya berkurang, ya otomatis tubuh juga akan jadi lebih sehat gitu ya. Tapi kalau bicara kapan dan siapa yang harus melakukan mindfulness itu, ada kategorinya nggak sih? Kita bahas nanti ya Mbak Alexa. Kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu siapa kemudian mereka yang sudah masuk kategori harus segera melakukan mindfulness dalam keseharian mereka. Untuk Anda nih pemirsa yang penasaran dan ingin berinteraksi langsung dengan Mbak Alexa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @daifamily. Saya akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan kita tentang mindfulness. Nah, Mbak Alexa, tadi kita terputus di hal bagaimana kemudian kita mengkategorisasi seseorang, siapa kemudian mereka dalam kondisi seperti apa yang sudah harus betul-betul segera gitu ya menerapkan mindfulness dalam keseharian mereka. Karena kalau tidak bisa nanti berujung kepada personality disorder. Iya, jadi kalau kita lihat sih dari filosofinya sendiri bahwa ini adalah sebuah cara hidup, berarti kan semua orang diharapkan bisa mengusahakan untuk mindful setiap hari, untuk bisa menerapkan mindfulness ini pada kegiatan sehari-hari mereka. Tapi memang sangat disarankan terutama bagi orang-orang yang sudah mulai tidak bisa here and now. Jadi siapa aja sih orang yang nggak bisa here and now? Biasanya adalah orang-orang yang mungkin sering overthinking, atau mungkin ketika melakukan sesuatu tuh mereka fokus memprioritaskan hal-hal lain seperti pekerjaannya ataupun tugas keseharian mereka dibandingkan diri mereka. Jadi lupa untuk mikirin diri sendiri. Yang mungkin juga udah merasa kok kayaknya 24 jam ini kok kurang ya. Andaikan ada satu hari itu bisa lebih dari 24 jam, pasti kerjaanku beres, pasti aku bisa lebih banyak istirahat dan sebagainya. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang yang mungkin tanpa disadari sudah perlu lebih mindful menjalankan kehidupannya, seperti itu. Oke. Bagaimana dengan anugerah seperti misalnya mereka multitasking gitu kan, punya keahlian untuk melakukan hal tersebut gitu dalam hal yang bersamaan gitu tanpa menghadirkan si mindfulness tadi, misalnya khususnya untuk yang gendernya perempuan gitu, itu kan anugerah ya, mereka punya kemampuan itu gitu. Apakah dengan yang seperti itu justru ancaman terhadap tadi menggunakan mindfulnessnya akan lebih jarang gitu? Betul sekali. Jadi orang-orang yang memang sering melakukan multitasking dan punya anugerah bisa multitasking, memang performanya baik. Memang dia mungkin bisa menyelesaikan sesuatu hal lebih cepat dibanding orang lain. Tapi jangan salah bahwa orang-orang yang melakukan multitasking itu lebih rentan mengalami kecemasan loh. Karena semuanya serba ritmenya tuh harus cepat gitu. Biar bagaimanapun kan pikiran kita, otak kita, syaraf kita, dan seluruh sensasi tubuh kita tuh sangat dipengaruhi sama apapun yang terjadi di sekeliling kita. Kalau contoh aja deh, kalau kita habis lari pasti kan ngos-ngosan juga, badan juga sedikit tegang, walaupun lama-lama tenang ya. Tapi bayangkan kalau kita benar-benar larinya itu dalam ketika kita lagi mandi, jadi bukannya lari sambil mandi ya, tapi maksudnya konsep larinya itu kita lakukan saat mandi buru-buru, minum buru-buru, sambil nelpon ngurusin pajak sambil ngepel seperti itu kan. Nah itu kan sampai lupa ke diri sendiri. Itu termasuk contoh yang kedua tadi, orang yang sudah lupa diri sendiri dan mereka tidak bisa memprioritaskan diri mereka dibandingkan hal-hal lain yang menurut mereka tanggung jawab mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin bisa lebih disarankan kita beri jeda aja di saat bisa. Banyak ibu-ibu kan kalau misalnya sudah selesai sebelum anak sekolah, maskeran dulu sambil ngerasain masker di wajah, atau mungkin minum jus yang mereka mau pilih sendiri, buah-buahannya apa, sambil menikmati jusnya yang dingin di saat cuaca lagi panas, itu sebenarnya sudah cukup. Cuma memang tidak disarankan untuk melakukan multitasking sebenarnya, karena pada akhirnya akan lebih memicu kita untuk cemas terhadap sesuatu dan jadi lebih tegang badannya karena aktif terus seperti itu. Boleh digunakan sesaat saja gitu ya Mbak Alexa ya. Tidak kemudian anugerahnya digunakan setiap hari, setiap aktivitas, bisa bahaya juga gitu ya. Oke, tapi kalau bicara soal frekuensi, sebetulnya untuk mindfulness ini frekuensi ya ideal sekali lagi gitu ya dalam rentang waktu 24 jam, berapa menit kah, berapa jam kah, atau berapa detik kah gitu kita harus menghadirkan itu gitu. Karena pasti kan selalu ada rentang dan ukuran gitu. Ya, kalau memang kita menjelaskan soal mindfulness meditation ya, memang tidak ada waktu yang tepat. Tapi biasanya kalau yang baru saja mau belajar, disarankan untuk bisa melakukan latihan dengan durasi misalnya 10 menit, 20 menit. Tapi bukan di timing ya, jadi mungkin sampai dia merasa cukup
cukup tenang, ya sudah selesai. Atau mungkin sampai dia merasa, oh udah mulai capek, udah mulai nggak nyaman, boleh selesai seperti itu. Mungkin awal-awal boleh dipakein timer, tapi lama-kelamaan ya terjadilah apa adanya saja, seperti itu. Banyak yang merasa ketika mereka melakukan mindfulness, baik yang mindfulness eating, mindfulness bathing, ataupun meditasi mindfulness itu sendiri, malah mengalami, saya kok jadinya makin cemas, saya kok makin kepikiran, atau mungkin malah ada yang ngerasa kok jadi sakit kepala atau jadi gampang sakit mah. Ada beberapa pasien saya seperti itu gitu, karena mereka memaksa gitu. Mereka memaksakan diri mereka untuk mengikuti aturannya gitu. Apalagi kalau misalnya soal napas ya, ada yang mengajarkan misalnya teknik napasnya pakai hitungan 4-3-4, tarik 4 hitungan, tahan 3 hitungan, buang 4 hitungan misalnya. Dan mereka ketika bernapas karena memaksakan, mereka ngerasa kok nggak bisa-bisa nih, aku salah nih. Jadinya malah overthinking sendiri, dan itu yang memicu stres. Makanya memang harus dilakukan apa adanya dan pasrah saja. Dilakukan mengalir saja, jangan dipaksakan. Itulah kunci dari mindfulness. Itu tahap awal ya, harus ada pendampingan gitu. Biasanya kan dari situ ada Betul. coach yang kemudian juga membantu dari luar gitu ya, untuk melatih sampai terbiasa menjadi sebuah habit dan bisa menjalani sendiri. Oke, Mbak Alexa, kita akan buka pertanyaan dulu ya dari pemirsa Bincang Sehati yang sudah menanyakan melalui Instagram kita di Dai Family. Saya akan bantu bacakan Mbak Alexa. Dari @putri, Mbak Alexa, saya memiliki anxiety disorder. Ini punya personality disorder Mbak Alexa kasusnya. Gimana cara untuk penerapan mindfulness untuk saya? Nah, silakan dijawab Mbak Alexa. Ya, bisa dimulai dengan kita coba latihan napas dulu. Misalnya orang-orang yang anxious itu kan pikirannya tuh kemana-mana gitu. Pikirannya tuh overthinking. Ketika lagi mau melakukan sesuatu, misalnya cuma mau makan, kepikiran ini makan di restoran misalnya. Makanannya ini dicuci bersih nggak ya? Sudah matang atau belum ya? Nanti bahan-bahannya ada yang aku alergi atau enggak ya? Nah itu kan sebenarnya yang bikin kita cemas tuh bukannya makanannya, tapi pikiran kita sendiri yang melayang-layang gitu. Jadi kalau memang di saat itu terjadi, kita coba tunggu waktu sebentar, kasih waktu ke diri kita sebentar, tarik napas, buang napas, nggak perlu dihitung, yang penting napas saja dulu, lalu coba katakan ke diri kita bahwa kita bersyukur kita masih bisa makan di sini hari ini. Lalu kita cicip satu persatu makanannya, kita lihat lagi bentuknya, di bentuknya seperti apa, disusunnya seperti apa porsiannya. Lalu kita makan cicip satu persatu dan sadari perasaan kita. Yang perlu kita nikmatin adalah makanan ini enak, makanan ini menyehatkan, paling nggak ada gizinya. Kalaupun nantinya dan secara visual memang bersih dan secara visual memang apa adanya sudah matang begitu. Kalaupun nantinya terjadi sesuatu ya sudah, kita cemasnya nanti, kita pikirkan problem solvingnya nanti. Saat ini aku mau enjoy dulu dengan makanannya. Nah, itulah salah satu cara menerapkan mindfulness. Kalau memang belum bisa, ya sudah pakai sesuatu yang dia suka dulu, aromaterapi kah, atau mungkin teh kah, atau mungkin yang paling sering orang bikin ya di saat hujan kita bikin mie instan yang hangat, pakai cabai dan kita hirup dulu baunya wangi seperti itu. Jadi pelan-pelan aja yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari dulu. Gitu. Oke. Ini kan salah satu kasus personality disorder. Nah, sebetulnya kalau kita lihat mereka kita kan masing-masing orang pasti punya personality disorder masing-masing gitu ya. Nah, untuk bisa menerapkan mindfulness ini apakah harus menyelesaikan persoalan personality disorder itu dulu baru menerapkan mindfulness atau bisa secara paralel kita menerapkannya bersamaan? Biasanya orang-orang yang mulai sadar untuk melakukan mindfulness adalah yang sudah menyadari bahwa tindakan mereka, pikiran mereka, emosi-emosi mereka itu kurang sehat. Jadi dalam artian orang yang paling sering adalah orang yang cemas, yang mungkin sering burnout, yang mungkin perfeksionis. Mereka bisa mulai menyadari bahwa aku butuh melakukan segala sesuatu dengan mindful seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya kita berbicara soal gangguan kepribadian atau personality disorder,
ataupun masalah-masalah lain seperti gangguan-gangguan psikotik, depresi dan sebagainya, itu tidak bisa hanya dengan menerapkan mindfulness itu sendiri. Jadi mindfulness itu lebih ke gaya hidup yang diterapkan sehari-hari untuk bisa memaintain stresnya dia, untuk bisa memaintain kondisi syaraf dia, tubuh dia supaya lebih ringan. Tapi apa yang menjadi masalah dia seperti cara pikir yang mungkin terdistorsi atau mungkin kontak realita yang mungkin tidak sehat, atau juga kalau kita berbicara soal personality disorder, ada beberapa kondisi di mana mereka itu sulit merefleksi diri, jadi nggak pernah merasa salah dan nggak pernah tahu salahnya di mana. Jadi mereka selalu merasa orang-orang yang salah. Jadi ya itu juga sulit kalau tidak mendapatkan penanganan lain selain mindfulness. Mungkin kecemasannya menurun, tapi cara pikir yang terdistorsinya mungkin belum bisa dibenahi atau dimodifikasi dengan sehat. Gitu. Jadi mindfulness jadi bagian terapi untuk mereka yang memiliki personality disorder gitu ya Mbak Alexa ya? Iya, part of terapi aja. Part of terapi, oke. Kita akan sambung nanti di segmen selanjutnya ya Mbak Alexa ya. Untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa loh menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @daifamily. Saya akan kembali sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar mindfulness bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, selaku psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Mbak Alexa, saya akan masuk ke beberapa contoh lagi Mbak Alexa. Karena kan kalau tadi kan kita akan ngasih contohnya dari makan, mandi yang mungkin pengerjaannya tidak terlalu lama gitu. Nah di era sekarang kan kemudian kemacetan di kota-kota besar tuh dirasakan oleh semua orang gitu ya. Pengendara motor, pengendara mobil, mereka harus berkendara di posisi yang macet total gitu ya, dengan waktu yang sangat lama, bisa 1 jam ataupun 2 jam gitu ya, dengan konstan monoton itu saja yang mereka lihat dan mereka lakukan. Nah sebetulnya bagaimana cara membangun mindfulness di situasi seperti itu, karena kan yang seperti itu tingkat stresnya juga tinggi gitu ya di kondisi-kondisi seperti itu, dan itu berjalan setiap hari gitu. Ya, jadi kita bisa memilih reaksi apa dalam menghadapi suatu hal. Ada orang yang mungkin ketika menghadapi macet mereka stres, kesel, marah, berpikir aku kok harus ada di situasi ini, kok aku harus macet-macetan, enak banget orang-orang yang tinggalnya dekat rumah sama kantornya gitu. Sedangkan kita juga bisa memilih untuk bereaksi ataupun merespon situasinya secara lebih sehat atau secara lebih tenang, seperti ya sudah sambil kita macet-macetan bisa sambil dengerin lagu atau mungkin bisa sambil dengerin podcast, atau kalau macetnya cukup ekstrim walaupun tidak disarankan ya, misalnya ada yang nyetirin gitu, jadi ada pakai supir kah atau sama teman. Kalau macetnya cukup ekstrim ya kita bisa sambil ngerjain kerjaan ataupun bisa sambil baca buku yang kita suka, seperti itu. Jadi pertama-tama fokus ke emosi kita. Misalnya rasanya kesel, apa sih yang bikin kita kesel? Kita tanya dulu ke diri kita. Kita terima perasaan keselnya dan kita tanya, yang bikin kita kesel apa sih? Karena aku nggak bisa sampai rumah dengan cepat. Apakah ini respon yang tepat? Dengan aku merasa kesel, bisa lebih cepat pulang dan sampai rumah dengan cepat? Nggak bisa juga kan? Nah, berarti emosi apa yang lebih tepat, yang lebih bisa aku lakukan ketika aku berada dalam posisi ini. Nah, itu adalah part of mindfulness. Kita menyadari emosi kita dan kita menentukan juga emosi apa yang sebenarnya lebih tepat untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Kalaupun misalnya sudah terbiasa untuk melakukan meditasi, bisa dengan fokus ke nafas saja gitu. Jadi kita bisa juga ketika merasa tension, ketika kita sedang menghadapi kemacetan itu, kita bisa mulai fokus ke nafas walaupun sambil membuka mata. Tetap fokus pada jalan, lihat sekeliling, apakah ada yang unik, apakah ada yang mungkin bisa menarik perhatian kita. Tapi kita fokus ke nafas juga, sambil tarik nafas pelan, buang nafas, seperti itu. Jadi ada triknya juga tadi ya, sudah disampaikan oleh Mbak Alexa, karena penting juga ya kita untuk menerapkan di aktivitas seperti itu, terutama saat macet yang pasti akan kita rasakan gitu ya, setiap hari pagi bahkan sudah dimulai, dan
malam gitu saat kita pulang gitu ya. Oke. Mbak Alexa, kalau bicara soal penerapan, kita kan ingin memulai hal seperti ini sejak dini gitu ya. Nah, usia berapa sih untuk anak-anak sudah bisa mulai kita implementasi, kita stimulus untuk bisa mereka memahami dan menerapkan mindfulness dalam keseharian mereka? Saat mereka sudah mulai bisa lebih aware sama diri mereka dan juga mereka lebih bisa memahami secara kognitif perkembangannya sudah lebih bisa memahami komunikasi dengan baik gitu. Jadi kasarnya udah bisa diajak ngobrol, sudah bisa punya refleksi yang baik terhadap diri mereka gitu. Dan biasanya teknik mindfulness yang diajarkan ke anak-anak itu diajarkan dalam bentuk permainan gitu. Oh, Salah oke. satu contoh yang mungkin boleh saya gambarkan di sini Ya, atau saya contohkan, apakah diperbolehkan Mas Imam? boleh, boleh, silakan. Boleh ya, Ya, diperbolehkan ya. Jadi yang bisa diajarkan itu misalnya kalau anak-anak masih kecil ataupun udah mulai bisa diajak bicara, udah mulai diajak ngobrol, kita bisa ajak mereka untuk melakukan teknik 5 jari ini. oke. Suruh mereka letakkan jari mereka seperti ini di hadapan mereka Mhm. dan gerakan jari mereka seperti ini. Jadi ketika Mengitari. kita narik ke Oh, atas, oke. kita tarik napas, buang napas. Ketika naik, tarik napas, buang napas. Dan sekarang ditambahkan, misalnya dia juga lagi merasa cemas nih. Sekarang tarik napas, buang nafas, Oke. dan coba biarkan cemasnya juga keluar dari diri kamu. Tarik napas lagi, buang napas. Jadi dilakukan berulang-ulang sampai dia merasa tensionnya turun karena dia Oke. fokus ke hal ini, ke Iya. sensasi yang ada di tangan dia. Sambil ditanyakan, ada rasa apa di jari kamu? Dan Oh, setelah oke. selesai bermain, ada perasaan apa di dada kamu? Karena kan dia belum tahu Mhm, mhm. perasaan itu Apa? gimana kan, Iya. dia belum tahu nama-nama emosi itu apa. Mmm, Kita tepuk saja di dada dia. Di sini rasanya sekarang gimana? mmm. Kalau tadi rasanya gimana? Setelah main rasanya gimana? Seperti itu. Itu kan teknik yang sederhana, Iya, tapi iya. membantu anak untuk aware sama emosi-emosi mereka gitu. Oke, saya baru tahu ya. Ternyata sesimpel itu untuk mereka, eee, itu kan bagian merilis emosi gitu ya, dan kita ada posisi untuk kita Mhm, menjelaskan emosi tadi gitu, tapi ternyata itu bentuk dari mindfulness juga ya, Mbak Alexa ya? Wah, oke, betul. Dan oke, oke, anak-anak oke. suka kan main seperti itu. Pasti ketika emosinya lagi negatif, lagi nggak enak, ketika mereka bisa fokus Ya, ke hal yang ya. menyenangkan, itu akan bantu mereka untuk reduce emosinya. Oke. Wah, terima kasih sekali Mbak Alexa, banyak sekali ilmu yang kita peroleh pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita, terutama untuk kita melatih diri kita sendiri dalam hal tadi kita menghadirkan kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mbak Alexa, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Ya, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Untuk Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di layanan SMS di 0889 8100 5000 atau bisa melalui Instagram kami di Dae Family. Saya Mama Syarif pamit, sampai jumpa.